Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar buat kalian semua? Halo semuanya, kali ini kembali lagi bersama saya ingin memenuhi penugasan bilangan tengah semester dalam mata kuliah psikologi klinis dengan dosen pengampu Ibu Iin Tri Rahayu, MPSI MA. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oscar Nala Apriyadi dengan NIM 20040110110. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gangguan mental dan juga akan menganalisa mengenai jenis kasus klinis. Mohon disimak dan juga didengarkan ya teman-teman. Gangguan mental itu apa sih? Gangguan mental adalah suatu permasalahan yang timbul tanpa kita sadari dengan adanya sebuah perubahan dalam pola pikir, emosi, dan juga perilaku bagi penderitanya. Hal ini dikarenakan sebuah tuntutan kehidupan yang penuh dengan tekanan dan juga tidak diimbangi dengan ketahanan mental seorang sehingga dapat menciptakan sebuah tekanan dalam diri yang memicu sebuah stres yang sangat berat. Kondisi ini menjadi sangat umum sebagai penyebab dari gangguan mental tersebut. Gangguan mental akan semakin memburuk loh apabila tidak segera diatasi, dan gangguan ini juga terjadi bila berasal dari diri sendiri maupun lingkungan kita. Gangguan mental juga menunjukkan adanya sebuah tanda-tanda yang terlihat secara verbal maupun tingkah laku. Orang-orang dengan gangguan mental ini nantinya memiliki sebuah perasaan yang tidak stabil, berubah-ubah, perilaku yang menjadi aneh ataupun tidak normal. Gejala gangguan mental mempunyai sebuah ciri-ciri seperti yang pertama, yakni waham atau delusi, suatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kedua, halusinasi, yakni sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga, mood swing, suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu. Yang keempat, perasaan sedih, yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang kelima, perasaan cemas dan takut yang berlebihan secara terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang keenam, gangguan makan karena takut akan berat badan bertambah dan cenderung memuntahkan banyak atau makan dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketujuh, perubahan pola tidur seperti mudah mengantuk dan tertidur, ataupun sulit tertidur, serta gangguan pernafasan dan kaki gelisah saat tidur. Yang kedelapan, kecanduan nikotin dan alkohol, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif. Dan yang terakhir, perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi yang tidak sadar dan keadaan yang tidak logis. Seperti hal-hal tersebut, gejala terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisiknya, seperti sakit kepala, sakit punggung, dan juga sakit mah. Penyebab gangguan mental dapat diketahui dengan faktor biologis dan faktor psikologis. Mengenai faktor biologis atau biasa disebut gangguan mental organik meliputi gangguan pada fungsi sel saraf di otak, adanya sebuah kelainan bawaan atau cedera pada otak, dan yang terakhir,
memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Faktor psikologi sendiri meliputi peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, dan yang terakhir, perasaan rendah diri, tidak mampu marah atau kesepian. Selain faktor psikologis yang telah disebutkan di atas, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi seperti ini, yakni COVID-19, juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami sebuah gangguan mental. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruh akibat pandemi seperti ini. Diagnosis gangguan mental. Untuk menentukan jenis gangguan mental yang diderita oleh pasien, psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan dengan mewawancarai pasien atau keluarganya. Pertanyaan yang akan diajukan meliputi yang pertama, gejala yang dialami termasuk sejak kapan gejala tersebut muncul dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari. Yang kedua, riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya. Yang ketiga, peristiwa yang dialami pasien di masa lalu yang memicu sebuah trauma. Dan yang keempat, obat-obatan dan suplemen yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh pasien sendiri. Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain, dokter akan melakukan sebuah pemeriksaan dan yang meliputi sebuah pemeriksaan penunjang akan sebuah tes darah. Karena dengan hal ini, nantinya dapat diketahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh gangguan tiroid, kecanduan alkohol, ataupun penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif. Macam-macam gangguan mental. Yang pertama ada depresi. Yang kedua ada skizofrenia. Yang ketiga ada gangguan kecemasan. Yang keempat ada gangguan bipolar. Yang kelima gangguan tidur. Satu, depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya secara terus-menerus merasa sedih, berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi ini akan berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang kedua, skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara sebuah kenyataan dengan pikirannya sendiri. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas secara terus-menerus. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan nantinya. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati di mana penderita merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam perubahan yang sangat sesaat. Gangguan tidur merupakan
Perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Contohnya seperti sulit tidur insomnia, mimpi buruk parasomnia, atau sangat mudah tertidur narkolepsi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek, dapat dilihat dengan jelas bahwa subjek mengalami gangguan kecemasan Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Subjek mengalami kecemasan yang berlebihan terhadap suatu masalah tertentu, seperti masalah akademisnya, dan menghabiskan hampir satu hari selalu mencemaskan dan memikirkan hal tersebut serta hal tersebut sudah terjadi sejak subjek masuk kuliah sampai saat ini, kurang lebih 3 tahun lamanya. Tidak hanya itu, subjek juga sulit sekali mengatasi rasa cemas tersebut. Moodnya sekali berubah-ubah dan bahkan subjek sempat masuk rumah sakit karena merasa cemas yang dialaminya tersebut. Jika dilihat secara garis besar, subjek memenuhi hampir seluruh kriteria penderita GAD. Gangguan kecemasan yang dialami subjek sesungguhnya juga diakibatkan oleh tingkat self-efficacy-nya yang sangat rendah, di mana subjek sendiri dahulunya merasa bahwa dirinya tidak mampu memenuhi persyaratan akademis yang diberikan oleh pihak universitas, dan pada akhirnya menyebabkan subjek semakin merasa cemas atas prestasinya yang kemudian hari dan tidak melakukan sebuah tindakan pencegahan yang berarti atas rasa cemasnya tersebut. Rasa cemas yang dialami subjek pada awalnya hanya pada persyaratan akademis universitasnya yang mewajibkan mahasiswanya harus menggunakan bahasa Inggris sebagai syarat kelulusan. Namun, setelah beberapa waktu lamanya, subjek telah memberikan rasa cemas tersebut tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun, seperti les bahasa Inggris ataupun hal-hal lainnya. Oleh karena itu, tidak adanya tindakan pencegahan yang berarti terhadap rasa cemas tersebut, kini subjek menjadi pribadi yang mudah cemas dan menghadapi masalah yang hadir dalam hidupnya. Gangguan kecemasan yang dialami subjek, meski tidak dipaparkan dengan jelas hal traumatis apa yang menyebabkan sampai mengalami gangguan ini. Namun, dari pernyataan subjek dapat kita simpulkan bahwa penyebab utama ini adalah tidak adanya sebuah hal self-invensi kepada subjek sendiri, di mana dapat dilihat dari cara berpikirnya atau persepsi subjek tentang kemampuan dirinya dalam menyelesaikan suatu masalah yang menurutnya berat, lalu ditambah dengan dirinya yang tidak melakukan sebuah tindakan pencegahan secara nyata. Finish, terima kasih semuanya. Semoga apa yang telah aku jelaskan bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.